Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Triple One Studio. Sebelum kamu tonton video ini, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Buruan subscribe, let's go. Oke, kembali lagi ke channel Triple One Studio. Kali ini kita akan lanjutkan materi tentang desain grafis. Kemarin kita udah bahas bagaimana cara menghilangkan background belakang dan hanya mengambil objeknya, lalu menggabung-gabungkan foto demi foto ke dalam sebuah objek yang berbeda gitu. Nah sekarang berbeda software yang akan kita gunakan. Kalau kemarin kan kita pakai Photoshop CS3, sekarang kita gunakan CorelDRAW X7. Bedanya apa sih? Kalau menurut gue nih ya, jadi kalau Photoshop, apapun yang akan kita edit ya selama gambar gitu ya enaknya sih di Photoshop gitu. Tapi kalau CorelDRAW, apapun yang jenisnya berupa vektor, bitmap atau apa sih namanya node, ya itu enaknya sih di CorelDRAW gitu ya menurut saya nih. Nggak tahu sih menurut masta-masta yang lain gitu. Coba tolong koreksi statement saya itu. Oke, kali ini kita akan coba. Nah, ini kan perayaan HUT RI yang ke-75 kemarin kalau nggak salah. Eh, ini adalah salah satu ciri khas atau logonya gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya kita bukan menduplikasi ya teman-teman. Ini harus jadi catatan. Saya nggak mau bikin logo seperti ini satu-satu gitu. Saya ukir di Photoshop menggunakan pen gitu ya. Kelamaan, nggak selesai-selesai gitu. Nah, saya pengen saya trace sekali langsung kecetak logo ininya saja, logo 75-nya gitu. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat. Langsung aja kita drag drop ke sini. Nah, yang pertama caranya simple banget. Ini kertas objek frameworknya saya rubah dari potret ke landscape ya. Karena yang mau saya ambil adalah objek 75-nya aja, kita bisa gunakan rentangle apa itu? Rentangle. Jadi kita objeknya saja yang mau kita ambil nih mana nih. Misalkan segini ya, kita. Nah, caranya adalah jadi kita hanya ngambil objek segini aja nih. Caranya klik yang tadi kita udah kotakin, terus kita tekan shift, terus tekan objek sebenarnya atau objek yang sesungguhnya. Nah, di sini ada pilihan nih. Kita mau gabungin, mau apain, apa mau terpisah dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan gunakan yang namanya intersect. Jadi intersect itu mencetak objek yang tadi kita sudah select saja. Nah, seperti ini kalau diklik ya teman-teman. Jadi ininya sudah kita bisa geser-geser ke sini. Kita buang juga boleh tanpa mengurangi resolusi sebenarnya. Tapi gini teman-teman, masih ada masalah nih. Nah, 75 ini kan nggak cukup nih. Misalkan kita dapat orderan spanduk atau banner lah ya, ukuran 5 meter dikali 2 meter gitu. Untuk acara 17-an komplek nih. Misalkan backgroundnya, ini saya cepetin nih teman-teman karena ini bukan pembahasan kita. Ini merah, kita ganti RGB dulu. Ini gambar warna merah, terus ini warna putih. Oke, segitu aja lah. Nah, ini kita hapus gitu ya. Nah, kalau pun di warna merah kan jadi jelek nih teman-teman ya. Oh, ada hitam-hitamnya itu. Wah, ngaco itu. Nah, ini nggak usah ini. Kalau nggak, terlalu ulang-ulang. Oke, sorry. Tadi kepencet itu. Ini sekali lagi ini bukan ini ya. Jadi ini di luar materi kita sekarang. Ini kita buat merah putih dulu. Nah, contoh gini teman-teman. Misalkan warnanya merah, backgroundnya merah putih ini ya. Tapi kita mau ambil 75 ininya aja nih, yang sama kotak yang ininya nih, yang putihnya nih. Tapi kalau background belakang yang merahnya nggak kebuang gitu kan jadi nggak enak dilihat juga gitu. Apalagi kita taruhnya sebelah sini gitu. Yah, makin hancur aja gitu kan. Jadi nggak apa ya. Jadi sekali lagi kita bukan menjiplak logo, tapi kita pengen logo ini hasil desain kita itu benar-benar perfect gitu. Toh ini juga logo yang boleh kita gunakan dan diizinkan gitu sama pemerintah untuk bebas mengkaryakan gitu dengan tidak merubah bentuknya. Oke, tanpa berpanjang kali lebar, kita akan praktekkan bagaimana caranya
menghilangkan background merahnya atau kita ambil objek yang kita perlu saja. Caranya adalah yang pertama kita lihat di sini di apa sih namanya, di menu di sini ada namanya trace bitmap gitu. Jadi di sini bisa apa aja. Kalau saya biasanya menggunakan outline trace, terus saya pilih high quality image. Nanti dia akan nge-trace. Nah, lihat teman-teman, di sini sudah mulai pada apa nih namanya? Sudah mulai pada kelihatan trace, hasil trace image-nya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman. Jadi kita tinggal ungroup di sini kalau sudah selesai. Ini saya ulang nih. Ini adalah hasil trace image saya. Ketika saya kasih ke sini, nah, ini adalah aslinya nih. Nah, ini hasil trace kita. Kan kita butuhnya objek yang putih sama angka 75-nya. Nah, kebetulan ini masih di dalam satu grup. Maka langkah yang pertama adalah kita ungroup dulu. Kita harus teliti banget nih teman-teman nih. Nah, di sini kan ada nih kalau kita ungroup angka 75-nya nih. Nah, ini kan harusnya nggak boleh kan. Jadi kita bisa delete. Nah, kalau udah nggak ada, jadi kita mau taruh di warna putih pun hasilnya akan seperti ini gitu. Kalau kita mau taruh di warna merah, hasilnya seperti ini. Kira-kira seperti itu, simpel banget gitu loh. Kita tinggal kecilin objeknya, atau kita mau tambahin shadow apa gitu. Nah, kita mau tambahin shadow seperti ini, bebas gitu, berkarya lah gitu. Terus kita kasih di sini misalkan memperingati HUT RI ke-75 misal ini mah ya. Kita kasih di sini gede kecil nih. Ke-75 misalkan. Nah, tinggal seperti ini. Ini kalau yang saya cepetin berarti bukan apa sih sasaran konten kita kali ini ya. Misal ini saya kasih warna putih. Terus ini saya gedein gitu kan. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi tujuan materi kita kali ini adalah bagaimana cara kita mengambil objek yang kita butuhkan saja untuk diletakkan di dalam untuk diletakkan sebagai logo atau apapun. Jadi contoh misalkan teman-teman ngedesain pertemuan antara DPR dan MPR RI untuk membahas A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah, kan pasti ada logonya dong. Nah, logo MPR dan logo DPR RI itu bisa teman-teman praktekkan kayak tadi. Jadi gambar yang aslinya, yang originalnya seperti ini misalkan. Nah, ini kita potong dulu sesuai dengan kebutuhan yang mana misalkan segini aja gitu. Terus kita ambil secukupnya dengan cara shift gabungkan lalu pencet tekan tombol intersect, kita hapus objek aslinya. Nah, objek ini yang akan kita trace menggunakan outline trace high quality. Jadi seperti itu aja kira-kira teman-teman. Jadi bisa dibedakan ya, ini saya menggunakan shadow. Jadi shadownya agak mencong-mencong. Nah, kita benerin terus kita gedein shadownya jadi makin manis gitu lah. Ya elah manis, emangnya kamu gitu. Hey! Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Di sini akan terlihat sekali bedanya sangat jelas hasil original dengan editing yang saya lakukan barusan. Ini juga bisa kita apa sih namanya? Bisa kita berikan list gitu biar memperbagus hasil desain kita gitu. Jadi kita misalkan listnya menggunakan warna merah, tapi merahnya merah lebih terang gitu. Kita bisa rubah di sini. Ini kalau saya kecepatan mohon maaf teman-teman ya, karena ini bukan maksud dari apa sih namanya? Bukan maksud dari konten kita gitu, bukan judul kontennya lah, makanya saya cepetin biar lebih asik aja gitu. Oke, kira-kira seperti itu dulu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman komen di bawah ini. Terima kasih, sampai ketemu. See you.